Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan. Jadi hari ini kita kembali melanjutkan materi ya terkait dengan survei kadastral berkaitan dengan gambar ukur ya. Karena ini sudah memasuki dua materi terakhir, gambar ukur, kemudian khusus kelas A dan C itu minggu depan kita masih ada minggu pengganti materinya berkaitan dengan surat ukur. Adapun untuk praktek minggu ini itu semuanya dengan dosen praktisi ya, dengan Pak Roy ya. Silakan masing-masing ketua kelas, Farzan ya, Farzan dan Mailan untuk berkoordinasi dengan Pak Roy terkait jadwal perkuliahan, apakah sesuai jadwal atau tidak ya, karena biasanya kelas B-nya itu berbeda. Nah, dan mungkin kelas A dan kelas C nanti penyesuaian ya, meskipun kita belum membuat GU, tapi langsung membuat SU. Ya, nanti kita ambil aja langsung dari PPT. Tapi sebenarnya alurnya itu kita bikin GU dulu baru PPT. Ya, tapi nanti kita sesuaikan saja. Kemudian di minggu pengganti baru kita masuk ke materi mm, GU, ya, GU dan juga pengukuran suplesi. Jadi estimasinya nanti di minggu pengganti ada dua kali pertemuan praktek gitu ya. Oke, saya izin untuk share screen rekan-rekan untuk materi sekarang. Ya, materi minggu ini juga saya ambil dari materinya Pak Roy minggu lalu ya, karena salah satu tujuan ya eh, kami di pengelola prodi untuk menghadirkan dosen praktisi tentu saja menyebarkan ataupun membagi ilmu dan pengetahuan serta pengalaman dosen praktisi dalam pekerjaan praktis di bidang pertanahan pada umumnya ya. Dan pada khususnya tentu saja berkaitan dengan pembelajaran di Prodi Teknologi Geomatika. Sehingga materi ini itu kemarin yang nyusun memang Pak Roy dan saya sudah mendapatkan izin untuk menyajikan materi ini ke rekan-rekan mahasiswa. Jadi materi minggu ini berkaitan dengan gambar ukur serta melengkapi informasinya. Oke, apa itu gambar ukur ya? Jadi gambar ukur itu adalah istilah yang baru mungkin bagi teman-teman khususnya yang baru mendapatkan pembelajaran di survei kadastral semester ini. Berdasarkan PMNA atau KBPN ya, nomor 3 tahun 1997, gambar ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya, serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimut, ataupun sudut jurusan. Sudut jurusan di sini juga bisa disebut sebagai azimut. Gambar ukur dapat dibuat pada formulir daftar isian, peta foto atau peta garis, blow up foto udara, dan citra lainnya. Seluruh data hasil ukuran batas bidang tanah dicatat pada gambar ukur dan harus dapat digunakan untuk pengembalian batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan apabila diperlukan. Ya, jadi kenapa kita tidak hanya menyajikan peta di dalam gambar ukur, tapi juga harus ada data-data hasil ukuran karena ini perlu juga nantinya digunakan untuk pengembalian batas. Kenapa pengembalian batas? Ya, jadi suatu bidang tanah itu tidak selalu selamanya itu bentuknya fix ya. Batasnya bisa diidentifikasi. Katakanlah pada suatu wilayah mengalami bencana. Kita ambil salah satu contoh di Nanggroe Aceh Darussalam 2024 silam ya. Terjadi tsunami, semua bidang tanah tidak dapat diidentifikasi, batas bidang tanah juga tidak dapat ditemukan. Sehingga kalau kita tidak memiliki dokumen gambar ukur yang valid, maka kita tidak bisa menentukan letak bidang-bidang tanah tersebut. Karena apa? Karena detail situasi di sekitar bidang tanah yang ada di sertifikat bidang tanah, ya itu kita kan nggak bisa tahu posisinya di mana. Sehingga
Di sini kita tahu fungsi gambar ukur beserta dengan data-data ukuran lainnya itu perlu dicantumkan karena salah satu fungsinya untuk pengembalian bidang tanah. Ya, misalnya suatu wilayah mendapatkan bencana, longsor lahan, pergeseran tanah, ya, ini bisa dikembalikan batas bidang tanahnya. Oke, berdasarkan Permen ATR BPN Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, gambar ukur dapat dibuat dalam bentuk dokumen elektronik, ya, bisa relatif file digital ya. Gambar ukur paling kurang memuat penunjukan batas oleh pihak pemohon atau kuasanya, deklarasi penetapan batas oleh petugas ukur, catatan koreksi atau hasil kontrol kualitas oleh pejabat yang ditunjuk, dan pencantuman metadata seperti peralatan, pengukuran yang digunakan, metode pengukuran, data dan hasil pengukuran, penyelesaian sengketa batas, dan data teknis lainnya. Selain menggambarkan bidang tanah, gambar ukur juga menggambarkan bangunan, areal penyangga, sempadan badan air seperti sempadan sungai, sempadan sempadan pantai, dan sempadan jalan, lahan konservasi, hak atas tanah yang dilepaskan, atau fungsi sosial atau kepentingan publik lainnya sesuai rencana tata ruang wilayah pada lokasi bidang tanah yang diukur. Secara teknis, gambar ukur dibuat di lapangan sewaktu pengukuran bidang tanah dilaksanakan. Gambar ukur harus dapat digunakan untuk menggambarkan bidang tanah yang tercantum di dalamnya, menghitung luas bidang tanah, ya. Kemudian berarti kalau menghitung luas bidang tanah, setidaknya harus diketahui panjang dan lebar. Kalau bentuknya itu dia tidak beraturan, berarti harus ada penambahan pengukuran diagonal bidang tanah tersebut atau pengukuran lebih. Kemudian dapat digunakan untuk kegiatan data pemeliharaan data pendaftaran tanah di kemudian hari seperti pemecahan dan pemisahan bidang tanah. Ya, berarti perlu dicantumkan beberapa data hasil ukuran seperti data koordinat referensinya, data koordinat titik batas, atau data jarak dan data sudut ataupun sudut jurusan. Kemudian yang keempat, pengembalian batas bidang tanah jika sewaktu-waktu diperlukan. Nah, ini berkaitan juga dengan poin yang tiga tadi. Gambar ukur yang merupakan data otentik perihal objek hak mempunyai kekuatan bukti di muka hakim karena di gambar ukur tercantum besaran pengukuran dan pengikatan serta persetujuan batas bidang tanah dari pihak yang berkepentingan dengan bidang tersebut, yaitu pihak yang menguasai pada dan para pihak yang berbatasan dengan bidang tanah tersebut. Sehingga jika sewaktu-waktu terjadi persengketaan batas bidang tanah yang sudah didaftar, bersertifikat, dapat dilaksanakan pengembalian batas berdasarkan data ukuran sebagaimana tercantum di gambar ukur. Di samping juga gambar ukur dapat dijadikan dokumen untuk menguatkan bukti hak jika terjadi sengketa hak kepemilikan tanah, karena di dokumen tersebut tercantum pengakuan atau persetujuan batas dengan para pihak yang berbatasan. Ya, jadi ternyata gambar ukur ini merupakan dokumen yang cukup penting ya dalam kegiatan survei kadastral ya, di mana ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka gambar ukur itu bisa dijadikan salah satu referensi karena memuat data ukuran dan tentu saja kesepakatan beberapa belah pihak meliputi pemilik bidang tanah dan batas-batas yang mengelilingi batas bidang tanah tersebut. Terdapat dua format gambar ukur, yaitu gambar ukur pendaftaran tanah sistematik atau disebut DI 107 dan gambar ukur pendaftaran tanah sporadik atau disebut DI 107A. Ketentuan format standar gambar ukur atau yang selanjutnya kita sebut sebagai GU ya adalah GU menggunakan format kertas standar A4 dengan ketebalan seperti seperti kertas karton Manila ya. Jadi menggunakan kertas ukuran A4, kertasnya adalah karton Manila ya. Untuk DI 107 terdiri dari dua halaman yang digunakan bolak-balik. Halaman 1 menerangkan nomor gambar ukur, lokasi bidang tanah, keterangan pengukuran,
keterangan pembatalan jika ada, dan sketsa lokasi ya. Sketsa lokasi digambarkan secara kasar gitu ya. Kemudian halaman 2 untuk menggambarkan bidang tanah dan situasi sekitarnya dan simbol-simbol yang digunakan beserta dengan besaran-besaran pengukuran. Untuk desa DI 107A untuk pendaftaran tanah sporadik terdiri dari 4 halaman. Halaman 1 menerangkan nomor gambar ukur, lokasi bidang tanah, keterangan pemohon, keterangan pengukur, persetujuan batas bidang tanah, dan sketsa lokasi. Halaman 2 untuk menggambarkan bidang tanah dan situasi sekitarnya, dan simbol-simbol yang digunakan beserta besaran-besaran pengukuran. Untuk halaman 3 untuk penggambaran halus, dan halaman keempat adalah halaman kosong. Penggunaan foto udara atau peta foto yang merupakan bagian dari gambar ukur terdiri dari DI 107, DI 107A, dan kopi peta foto atau blow up foto udara pada ukuran A4 sebagai lampiran. Lampiran ini ditandatangani oleh petugas ukur. Penggunaan peralatan-peralatan yang data ukurannya dalam bentuk digital seperti total station atau GPS terdiri dari DI 107, DI 107A, dan printout data ukuran hasil hitungan hasil plotting bidang tanah pada ukuran A4 sebagai lampiran. Lampiran ini juga ditandatangani oleh petugas ukur. Nah, ini contoh tampilan dari DI 107 ya, terdiri dari 2 halaman. Ya, Eh, halaman pertama itu seperti ini. Ya, ada Badan Pertanahan Nasional, KOP-nya, kemudian kantor pertanahan kabupaten apa, kemudian gambar ukurnya, ada nomor gambar ukur dan tahunnya. Metadatanya meliputi lokasi, keterangan petugas ukur, ya. Kalau nama ASN berarti petugas ukurnya dari BPN. Kalau SB, surveyor berlisensi, itu adalah nama surveyor berlisensi yang beraliansi di salah satu KCSB. Ini nama KCSB-nya kalau kita menggunakan pihak ketiga atau KCSB. Kemudian NIP untuk ASN, nomor lisensi untuk SB. Kemudian metadata, eh, penen- peralatan, metode pengukuran, data, dan lain sebagainya dituliskan di sini. Dan ini sketsa lokasi yang digambarkan secara kasar menggunakan alat tulis yang dibawa di lapangan. Kemudian halaman 2 itu adalah halaman peta bidang tanah, dan halaman keempat ini persetujuan dari penunjukan tanda batas ya. Ya, ada ini misalnya ada nomor urut bidang, nomor urut berkas, kemudian atas nama pemilik atau penunjuk batas bidangnya siapa, nomor KTP dan sebagainya. Ya, ini ada tanda batas, kemudian keadaan tanah dan perlu ditandatangani oleh penunjuk batas bidang tanah dan tentu saja pemilik bidang-bidang tanah di sekitarnya. Dan diakhiri dengan tanda tangan oleh petugas ukur. Nah, ini kalau untuk halaman 2 dan 3, kalau untuk yang metode terestris, berarti kita perlu mencantumkan apa namanya lampiran gambar apa namanya bidang tanahnya ya. Ini kalau misalnya kita menggunakan data digital ya kita harus mengolah di aplikasi CAD dulu ya atau dari GeoKKP kemudian kita cetak kita print out kan di halaman 2 dan halaman ketiga. Ya, kalau di halaman ketiga itu lebih spesifik ke batas ukurnya itu ya. Kemudian untuk di halaman 3 perlu diberikan paraf oleh pemilik bidang tanah dan juga batas-batas bidang tanah serta diparaf oleh petugas ukurnya. Nah, kalau untuk metode fotogrametri untuk halaman 1 dan 4 sama, satu itu terkait keterangan secara administratif, yuridis, berkaitan dengan keterangan kantor BPN-nya, kemudian petugas ukurnya, metadatanya, dan sketsa lokasi. Kemudian halaman keempat adalah approval dari pemilik bidang batas-batas bidang tanah di sekeliling bidang tanah yang kita gambarkan. Kemudian halaman yang kedua itu
adalah penggambaran bidang-bidang tanah pada gambar foto udara. Nah, ini contoh gambar ukur di DI 107 PTSL, metode fotogrametris, identifikasi dan penetapan bidang tanah pada peta kerja foto udara atau SCSRT dan pengukuran supresinya. Ya, kalau menggunakan eh, peta foto udara, berarti kita juga perlu melakukan printout pada lembar gambar ukurnya, beserta dengan hasil pengukuran suplesinya. Nah, kalau untuk sporadis bagaimana? Untuk sporadis ya sama. Untuk halaman pertama menyatakan apa namanya identitas kantor pertanahannya, lokasinya, keterangan pemohonnya, kemudian keterangan pengukurannya. Kemudian untuk halaman 2 dan ketiga menampilkan apa peta bidang tanahnya, dan untuk yang apa namanya halaman ketiga itu adalah gambar halusnya beserta dengan daftar koordinatnya jika kita melakukan pengukuran dengan menggunakan metode digital, data total station atau data RTK. Nah, ini contoh kertas gambar ukur itu adalah karton ya. Ini ukurannya sebenarnya ukuran A3 tapi dilipat menjadi dua sehingga memiliki 4 halaman. Satu, dua, tiga, dan sebaliknya. Nah, untuk praktikum minggu depan, saya mohon untuk kelas A dan B, ya, itu membawa kertas karton ya, warnanya adalah apa namanya hijau seperti ini, seperti hijau sage, ya. Jadi warnanya seperti hijau sage, ukurannya A4 boleh, A3 boleh. Kalau A4 nanti kita gabungkan, kalau A3 nanti kita lipat. Tapi sebenarnya yang sering digunakan adalah ukuran A3. Nah, ini untuk contoh gambar ukurnya, format lama itu di halaman pertama, itu kontradiktor delimitasinya di halaman 1 ya. Sedangkan untuk format baru itu kemudian berubah ya. Bahwa perlu ada surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan ya. Ini harus ada pernyataan yang perlu di-approve atau ditandatangani oleh pemilik bidang-bidang tanah di sekeliling bidang tanah yang kita ukur. Dan tentu saja kita cantumkan pemohonnya, tanda tangan pemohonnya, dan di-approve oleh kepala desa atau kepala kelurahan. Nah, ini pada saat kita melakukan penggambaran gambar ukur, sama seperti halnya kita membuat peta, berarti perlu adanya pemahaman kita terkait simbolisasi. Ya, ini simbolisasinya sudah ada aturannya berdasarkan PP nomor 10 tahun 61, PP nomor 24 tahun 97, atau menggunakan standar GU. Misalnya, penulisan sudut ukuran antara dua arah yang memberi tanda busur ya. Jadi sehingga di sini kita bisa menambahkan sebuah tanda busur, kemudian kita tuliskan tanda apa angka nilai derajatnya. Kemudian untuk penulisan azimut ukuran sepanjang arah, arahnya di mana? Karena kita menggunakan orientasi arah utara sejajar dengan sumbu gambar ukur, maka arah sudut jurusannya kita tuliskan kemudian nilai derajat sudut jurusannya. Kemudian penulisan jarak sisi bidang sepanjang sisinya kita tuliskan ya seperti penulisan biasa. Kemudian angka ke titik utama dan angka penutup garis ukur untuk sisi bangunan, sisi garis tinggi tegak lurus terhadap arah pengukuran. Nah, ini kita tidak perlu mencantumkan lagi standar GU. Kemudian untuk titik poligon atau titik dasar teknik kita bisa menggunakan berbagai simbolisasi, tapi standarnya itu dengan menggunakan simbol lingkaran. Nah, begitu juga untuk simbol yang lain seperti garis poligon itu dengan garis putus-putus. Kemudian yang penting adalah tanda batas. Ya, ini tanda batas ya. Kalau tanda batas bidang tanahnya beton ya kita simbolisasi kotak. Kalau kayu ya kotak. Kemudian kita silang dengan garis tegak lurus ya. Kemudian kalau peralon berarti lingkaran dengan tegak lurus, garis-garis lurus dan lain sebagainya. Jadi simbolisasi tanda batas itu berbeda-beda karena sifatnya adalah unik. Sehingga ketika suatu saat kita ingin melakukan pengembalian batas, kita bisa mengidentifikasi, oh, batas bidang bidang tanah ini adalah beton.
tembok ya. Berarti ketika kita cari, oh kenapa ini berubah jadi bambu? Ah, berarti tidak sesuai dengan gambar ukur. Ya, jadi fungsinya itu. Kemudian batas di tengah tembok milik bersama ya. Kalau tembok milik bersama, contohnya di beberapa perumahan, mayoritas di Batam, berarti temboknya itu dituliskan seperti ini. Ya, jadi dituliskan satu tembok digunakan untuk bersamaan. Nah, kalau batas tembok satu lapis tembok untuk sebelah atau kalau di Batam istilahnya perumahan kopel, berarti ditunjukkan dengan dua arah panah yang menunjuk di salah satu sisi tembok. Jadi kalau temboknya kopel ya ada di satu sisi arahnya ke sana, satu sisi arahnya berlawanan. Kemudian sawah disimbolkan dengan huruf S, ya, ladang kebun, ya, kemudian bangunan, B, sungai, ya, kemudian saluran dan saluran dalam tanah ya. Ini kita selalu sesuaikan berdasarkan apa itu ya. Misalnya kita ngacu di PP 2497 berarti ya tidak ada sama seperti standar GU. Tapi kalau kita menggunakan PP 10661 ya kita perlu ada simbolisasi khusus. Ya, tapi pada prinsipnya untuk apa namanya generalisasi atau simplifikasi penggambaran gambar ukur, maka setidaknya teman-teman harus memahami simbolisasi berdasarkan standar GUI. Oke, peta bidang tanah klarifikasi atau gambar ukur kartiran adalah gambar ukur kartir berupa peta yang menggambarkan bidang-bidang tanah hasil pengumpulan data fisik untuk diumumkan dan ditandatangani oleh penunjuk batas. Nah, ini contoh gambar ukur kartiran ya. Misalnya ada bidang tanah ya. Ini juga diambil dari PPT ya. Kemudian kita gambarkan, kita plot pada gambar ukur, kemudian perlu ada persetujuan oleh batas-batas bidang tanah. Oke, itu mungkin materi singkat kita berkaitan dengan gambar ukur ya. Jadi nanti untuk praktek minggu ini silakan teman-teman mengerjakan praktek sesuai arahan dari dosen praktisi dulu. Kemudian untuk minggu pengganti, saya masih ada hutang untuk melakukan praktek pengukuran suplesi ya, baik di kelas AC dan juga malam. Dan tentu saja ada praktek lagi berkaitan dengan pembuatan GU ya. Ini ada format GU rutin, dan nanti kita menggambar dengan menggunakan format GU ini. Cepat ya. Oke, sambil saya buka satu contoh GU, mungkin kita mulai melakukan absensi ya. Mungkin ada kendala internet ya, saya tutup dulu untuk recordnya. Kemudian saya lanjutkan untuk melakukan absensi.